Dan dalam konteks yang ada di cerpen ini, kalau yang tahu bahasa Jawa mungkin tahu aku ngebalesnya agak kasar atau bisa dibilang kasar, karena waktu itu posisi aku masih anak kecil, mungkin masih SD dan aku ngelawan bapak-bapak. Cuma kan bapak-bapak itu yang nantangin duluan. Wah, aku kalau dari kecil kalau ditantangin tuh aku nggak bakalan mundur, malah aku tambah maju, malah tambah ngedobrak. Emang barbar dari kecil. Ya intinya gimana bisa ada bapak-bapak ngeliatin ada anak kecil aneh terus dikata-katain stres, dikata-katain aneh karena ngomong sama hewan. Ya mungkin dia nggak pernah ngerasain, tapi kan manusia kan dikasih hati gitu loh. Aku tuh dulu selalu mikir manusia kan dikasih hati, kalau nggak dipakai buat apa dikasih. Aku tuh selalu bertanya kayak gitu ke papahku dan ke guruku dan ke teman-teman yang aku anggap deket, dan tidak ada yang bisa menjawab. Kayak semua bilang ya itulah manusia. Ya aku nggak terima sih. Kayak aku pernah nanya juga ke Tuhan, kenapa sih manusia dikasih hati kalau hati itu nggak dipakai? Kenapa nggak dikasih ke orang lain yang lebih punya kapasitas? Jadi hatinya lebih lebar gitu, kayak lebih mengasihi 2 kali lipat atau lebih menolong 2 kali lipat gitu loh. Tapi kan nggak mungkin ya, nggak mungkin dan itu nggak adil. Cuma dulu aku selalu menanyakan itu karena aku heran, emang dari kecil aku heran kenapa manusia tuh seperti itu gitu loh. Kenapa manusia banyak yang di luar pikiranku gitu. Kayak aku banyak bertemu manusia-manusia yang aneh, jadi aku kayak kenapa ada orang seperti itu. Aku terus-terusan bertanya ke diri sendiri dan ke orang-orang di sekitar dan kepada Tuhan yang menciptakan. Emang dari kecil overthinking makanya gampang stres, gampang down karena overthinking. Tapi bersyukur juga karena dengan overthinking itu di umurku yang masih muda pun aku udah banyak menemukan hal tentang kehidupan. Kayak mungkin bisa dibilang waktu aku umur 15 tahun pun aku lebih bijaksana dibandingkan banyak orang tua di luar sana, karena aku sering menemukan orang-orang yang gak lebih bijaksana dari aku. Ya mungkin mereka bijaksana dalam hal yang lainnya, tapi kan dalam hal yang aku tahu mereka tidak bijaksana, dan itu menjadikan aku kayak bersyukur karena aku bisa bijaksana di titik yang aku tahu gitu loh, di bagianku. Ya begitulah. Cuma ini benar-benar kasar sih, maksudnya aku tahu ketika aku dicaci maki atau ketika orang ngajak berantem, nggak seharusnya aku membalas dengan sama kasarnya atau bahkan lebih kasar. Dari kecil aku selalu berusaha untuk mengatakan hal-hal yang enak didengar, hal-hal yang lembut, tapi nggak bisa. Nggak bisa, ini dari umur 15 tahun aja nggak bisa. Lebih kecil dari 15 tahun nggak bisa. Bahkan sampai sekarang udah 21 tahun pun nggak bisa. Udah sifat bawaan dari lahir dan lingkunganku juga seperti itu, tapi masih berusaha kayak nggak terima gitu loh. Kayak kalian kalau lihat orang yang kalau ngomong tuh lembut, enak, mengalir, adem, nyaman, itu tuh bawaannya kayak kok ada orang seperti itu ya, aku pengen jadi orang seperti itu. Rasanya tuh pengen gitu loh, pengen kalau ngomong tuh membuat jadi damai, membuat jadi adem, nyaman gitu loh. Tapi ya gimana, masih belum bisa. Entah proses atau entah memang tidak bisa. Yang jelas selama masih bisa bicara, aku akan mencoba terus-terusan untuk memperlembut kata-kataku. Meskipun gak bisa ya, soalnya kalau lembut itu aku gak bisa menemukan kata yang majleb gitu, yang tas-tas-tas, yang kayak cuma satu kata atau satu kalimat tuh bisa bikin orang silent sampai 1000 bahasa. Kayak susah, kalau lembut tuh susah. Kayak kosakatanya di kepalaku terbatas, mungkin karena jarang menghafal
jarang menghafal kosakata yang lembut mungkin ya, jadi susah. Tapi aku akan terus mencoba. Karena ada satu panutan. Aku kenal dia tuh waktu kelas 7 SMP. Wah, ini anak kecil, putih, imut, terus periang, pinter, dan kata-kata yang dia keluarkan tuh lembut, enak didengar, dan adem, dan penuh makna. Itu bener-bener kayak, kenapa ada orang seperfect itu sih sampai sekarang loh, nggak berubah. Emang hebat. Emang sesuatu. Cuma dari sekarang nggak tuh, dari dulu masih bingung sih dia tuh kelemahannya apa. Ada sih banyak kelemahannya, cuma kayak nggak terlalu penting gitu loh, kayak kelemahannya nggak sebanding sama kelebihan yang dia punya. Jadi masih kayak aku tuh kalau ngefans sama orang pasti aku cari titik lemahnya di mana. Jadi aku tidak terlalu menuhankan orang itu, tidak terlalu ngefans yang sampai garis keras banget. Tetap di batas normal dengan melihat sisi negatif dan sisi positif, sisi kelemahan dan sisi kelebihan orang itu. Tapi anak yang satu ini belum ketemu sampai sekarang, atau mungkin aku emang gak setega itu ya, karena dia emang baik banget, jadi kayak mau mencari kelemahannya aja kayak gak tega gitu. Kayak merasa berkhianat padahal tidak. Tapi ya gitulah, dia sumber inspirasi sih. Bahkan cuma sekelas waktu kelas 7, tapi itu setahun yang benar-benar berharga sih. Kayak sampai sekarang gak bisa lupa ada orang yang sekeren itu di circleku. Ya segitu dulu minasan. Jadi kemana-mana lagi kan, gak apa-apa, nostalgia selalu menyenangkan. Sekian cerpen dan celotehan hari ini. Jana minasan, sampai bye-bye. Yang tahu Radit Boy pasti tahu nih. Sampai bye-bye.